Hai Sobat Tentor, ketemu lagi dengan aku Yuni dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai badan usaha dalam perekonomian negara. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke Sobat Tentor, nah kali ini yuk kita coba bahas badan usaha dalam perekonomian negara. Kalian tentu pernah mendengar dong BUMN atau BUMD. Nah, kali ini kita akan bahas itu ya. Nah, kita coba lihat BUMN itu adalah badan usaha milik negara dan BUMD badan usaha milik daerah. Mau BUMN atau BUMD ini sama-sama milik pemerintah. Bedanya dari cakupan kepemilikan sama cakupan wilayah operasionalnya. Nah, untuk BUMN, karena dia milik negara, berarti ini adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah pusat gitu. Lalu tujuannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat sekaligus juga mencari keuntungan. Nah, lalu cakupan dalam operasional kegiatannya BUMN ini boleh dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia gitu. Karena cakupannya jauh lebih luas kan, karena di sini dimiliki oleh negara atau pemerintah pusat. Jadi dia tidak terikat, boleh berada di kawasan mana aja. Nah, tapi kalau untuk BUMD, nah ini karena dia milik daerah, berarti badan usaha yang dikelola dan didirikan itu oleh pemerintah daerah atau biasa kita singkat dengan Pemda. Nah, jadi dalam operasional kegiatannya BUMD ini hanya boleh dilakukan di wilayah tersebut gitu. Kalau misalnya atas izin pemerintah daerah Jawa Barat, berarti badan usahanya didirikan di daerah Jawa Barat gitu Sobat. Nah, sekarang apa sih peran dari BUMN dan BUMD ini dalam perekonomian? Yuk kita lihat. Yang pertama, perannya itu adalah menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan orang banyak atau untuk para masyarakat. Lalu melayani kepentingan publik juga. Nah, ini tujuan dari BUMN dan BUMD ya salah satunya. Kemudian dengan membuka lapangan pekerjaan. Nah, dengan adanya perusahaan BUMN atau BUMD ini pasti akan membuka kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan dong. Nah, dengan begitu diharapkan tingkat pengangguran akan lebih berkurang. Kemudian membantu meningkatkan pendapatan. Jadi maksudnya adalah laba atau penghasilan yang disisihkan dari BUMN dan BUMD ini bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan dari atau untuk negara. Nah, salah satunya adalah bisa digunakan sebagai dana pembangunan gitu Sobat. Nah, itulah peran dari BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Nah, materi selanjutnya itu adalah bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMN. Nah, untuk jenis kegiatan usaha BUMN ini terdiri dari dua sobat. Yang pertama adalah badan usaha perseroan atau biasa kita kenal dengan persero. Lalu yang kedua adalah badan usaha umum atau perum. Nah, kita coba lihat ya. Yang pertama, persero itu adalah badan usaha yang seluruh modalnya atau sebagiannya itu dimiliki oleh negara. Dan modalnya ini ternyata terbagi atas saham. Nah, kita lihat tujuannya, yaitu untuk menyediakan barang dan jasa serta menambah atau mengejar keuntungan juga. Contoh dari badan usaha perseroan ini adalah seperti PT Pertamina ataupun PT Kereta Api Indonesia. Nah, kemudian kita lihat badan usaha umum atau perum. Nah, ini adalah modal yang seluruhnya itu dimiliki oleh negara. Kan kalau persero itu bisa seluruhnya atau sebagian yang hanya dimiliki oleh negara, tapi kalau perum itu modal semuanya dimiliki oleh negara. Dan modalnya ini dia tidak terbagi atas saham. Itu ya perbedaannya dengan persero. Nah, tujuannya hampir sama, yaitu memberikan layanan kepada masyarakat dan juga mendapatkan keuntungan. Contoh dari perum ini adalah seperti perum Damri, perum Bulog, dan perum Pegadaian. Gitu Sobat. Oke Sobat Tentor, selanjutnya itu adalah BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Nah, jadi berbeda dengan BUMN dan BUMD karena BUMS ini adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Baik itu dimiliki oleh perorangan ataupun kerja sama beberapa orang dan secara umum atau publik. Nah, BUMS ini ternyata ada BUMS dalam negeri dan ada BUMS luar negeri. Artinya, BUMS dalam negeri adalah badan usaha swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Berarti kalau BUMS luar negeri adalah badan usaha swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat luar negeri.
Nah, kemudian BUMS juga berperan dalam perekonomian nih sobat. Yang pertama adalah membuka kesempatan kerja. Nah, jadi dengan adanya BUMS dalam perekonomian ini setidaknya dapat membuka lowongan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja dong. Nah, dengan begitu diharapkan tingkat pengangguran juga akan lebih berkurang. Kemudian dapat meningkatkan produksi nasional dan juga menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun konsumen. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pendapatan negara dalam bidang pajak. Kan nantinya setiap badan usaha swasta ini bayar pajak dong. Nah, pajak ini akan menjadi salah satu sumber penerimaan untuk negara. Nah, sama seperti sebelumnya bahwa BUMS ini dia punya bentuk dan jenis kegiatan usahanya. Yang pertama, itu adalah badan usaha perseorangan. Artinya badan usaha yang didirikan oleh satu orang dan modalnya biasanya hanya berasal dari satu orang tersebut. Makanya di sini bisa dibilang modalnya sangat-sangat terbatas. Dan sayangnya juga di sini antara modal usaha dengan modal si pemilik usahanya itu menjadi satu. Jadi tidak ada pemisah nih antara modal usaha sama modal pemilik. Dan kalau misalkan pemilik udah merasa nih badan usahanya itu udah kayak nggak menguntungkan, lalu udahlah dibangkrutin aja, udahlah dibubarkan aja. Nah, itu bisa dengan bebas untuk menutup badan usaha perseorangan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah badan usaha persekutuan. Nah, badan usaha persekutuan ini terdiri dari dua. Yang pertama ada firma dan yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV ya kita taunya. Nah, kita coba bahas. Yang pertama, firma ini dia badan usaha yang didirikan lebih dari satu orang atau biasanya dengan beberapa orang gitu. Dan menggunakan nama bersama. Contohnya misalkan ada seorang anak muda namanya ada Andre, Bekti, dan Citra. Mereka membangun sebuah firma dengan nama ABC. Nah, itu nama inisial dari nama mereka gitu. Kemudian di sini hanya saja kekayaan pribadi dan badan usahanya itu masih menjadi satu. Jadi kalau misalkan firmanya itu mengalami kebangkrutan, ya pasti pemiliknya juga mengalami kebangkrutan gitu sobat. Nah, kemudian yang kedua itu ada persekutuan komanditer atau CV. Nah, ini badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang. Nah, terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa sih bedanya? Nah, kalau sekutu aktif itu adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola badan usahanya. Nah, kalau sekutu pasif itu adalah orang atau sekelompok orang yang menyediakan dananya. Gitu, sobat. Nah, bagusnya di sini udah ada pemisahan tanggung jawab apa aja yang harus dilakukan oleh sekutu aktif dan sekutu pasif. Hanya saja kalau misalkan ternyata ada kegagalan atau suatu masalah dalam mengelola badan usaha diakibatkan ulah sekutu aktif, pasti sekutu pasif juga akan mengalami imbasnya. Makanya nih, sekutu pasif ini harus bisa memilih mitra bisnis atau sekutu aktif yang benar-benar tepat gitu dalam menjalankan usaha. Kemudian yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT. Nah, ini sering banget kita dengar ya. Nah, jadi untuk PT ini adalah sebuah badan usaha yang justru pemiliknya itu adalah si pemegang saham. Karena modalnya itu dia terbagi atas saham-saham. Jadi si yang punya saham itu adalah ya dia yang punya perusahaannya atau badan usahanya maksudnya gitu. Nah, makanya kekuasaan tertingginya itu ada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Nah, itu ya sobat. Berarti semakin banyak pemilik memiliki saham, semakin besar pula laba yang akan dia peroleh. Nah, laba yang diperolehnya itu adalah berupa dividen. Kemudian bagusnya lagi di dalam PT ini struktural atau mekanismenya ini dia udah dilakukan dengan sangat baik dan dia udah benar-benar profesional. Makanya dia akan mudah sekali untuk mendapatkan pinjaman atau modal dari lembaga keuangan, salah satunya misalkan dari bank. Dan modal ini sewaktu-waktu itu dapat diperjualbelikan gitu sobat. Oke Sobat Tentor, akhirnya kita udah selesai juga nih belajar mengenai badan usaha dalam perekonomian negara. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.